di video kali ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kalau yang kemarin persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak atau PLSPNM, ada 3 cara menyelesaikannya, yaitu cara grafik, definisi, dan jarak. Nah, untuk pertidaksamaan atau PTLSPNM ini mengerjakannya tergantung dari soalnya. Jadi beda soal beda mengerjakan. Ada beberapa tipe yang bisa dikelompokkan. Jadi ada 5 bentuk yang bisa kalian pelajari. Kita bahas satu-satu. Bentuk yang pertama itu kalau bentuknya mutlak fx kurang dari a, maka dirubah ke dalam bentuk min a kurang dari fx kurang dari a. Nah, ini bentuk yang pertama. Ini kurang dari. Jadi kurang dari ini ada 2 tandanya, kurang dari biasa atau kurang dari sama dengan. Jadi bentuk pertama itu kalau tandanya seperti ini, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Maka gunakan sifat yang pertama, yaitu fx lebih dari negatif a kurang dari a. Contoh, mutlak dari 2x min 3 kurang dari 5 misalnya. Maka cara mengerjakannya langsung gunakan ini tadi, sifatnya tadi, fx lebih dari min a kurang dari a katanya. Fx nya adalah yang di dalam tanda mutlak 2x min 3 min a, berarti min 5. A berarti 5-nya. Tinggal kita pindah ruaskan. Kemarin sudah Ibu ajarin cara memindah ruaskannya. Karena di sini min 3, kita pindah ke kiri dan ke kanan. Min 5, min 3 pindah ruas jadi plus 3. 5-nya tulis dulu, min 3 pindah ruas jadi plus 3. Sisa 2x. Min 5 tambah 3, min 2, 5 tambah 3, 8. Nah, yang kita cari adalah x-nya saja. Jadi 2-nya harus kita pindah ruaskan. X. Min 2 tulis dulu. Nah, di sini 8. Nah, sekarang 2-nya kita pindah. Kalau kita pindah berarti jadi per atau bagi. Bagi 2, yang di sini juga bagi 2. Maka hasilnya adalah min 1 x 4. Nah, ini hasil akhirnya. Dan sekarang kalau soalnya bentuknya kurang dari sama dengan seperti ini, ya tinggal kita tambahin semuanya pakai kurang dari sama dengan. Gitu aja. Oke. Oke, sekarang bentuk yang kedua. Nah, kalau yang bentuk pertama tadi kita pakai kurang dari dan kurang dari sama dengan, bentuk kedua itu kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Jadi kalau tandanya 2 di antara ini, maka gunakan rumus ini. Fx kurang dari min a atau, jadi pakai atau dia. Fx lebih dari a. Kalau ini diganti lebih dari sama dengan, tinggal kita ganti tandanya ditambahi sama dengan gitu aja. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Ini soalnya seperti yang tadi. Kalau tadi Ibu tulis kurang dari, sekarang kita ganti jadi lebih dari. Kerjakan satu-satu. Fx-nya tadi 2x min 3. 2x min 3 lebih dari 5 katanya. Maka gunakan kurang dari dan lebih dari. Kurang dari dulu, 5-nya jadi negatif 5. 2x kurang dari min 5. Negatif 3 pindahkan jadi positif 3. 2x kurang dari min 5 tambah 3, min 2. Maka x kurang dari min 2. 2-nya pindah ruas jadi per 2. Maka x kurang dari min 1. Nih, sudah dapat 1. Atau katanya fx lebih dari a. Fx-nya 2x min 3 lebih dari a. A-nya 5. 2x lebih dari 5 min 3 pindah ruas plus 3. 2x lebih dari 8. Maka x lebih dari 8 per 2. X lebih dari 4. Nah, ini ada 2 jawabannya. Jadi cara menulisnya kalau disuruh mencari nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut, maka
Maka kalian menuliskannya X kurang dari min 1 atau X lebih dari 4. Tapi kalau disuruh menuliskan himpunan penyelesaian, jika ditulis himpunan penyelesaian pakai kurung kurangnya. Gitu. Dan sekarang kalau tandanya lebih dari sama dengan, ini tinggal diganti. Semua tandanya dikasih sama dengan nolnya. Seperti itu aja, caranya sama. Dah. Oke, sekarang bentuk yang ketiga. Nah, kalau yang bentuk pertama, kedua tadi ruas sebelah kanannya itu bilangan bulat. Nah, sekarang untuk yang bentuk ketiga, kedua ruas itu fungsi dan memiliki tanda nilai mutlak. Maka cara menyelesaikannya, jadi rumusnya ada satu. Bentuk ketiga ini memuat semua tanda pertidaksamaan. Jadi tanda pertidaksamaan ini kan ibu tulis lebih dari. Tapi ini bisa juga diganti kurang dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Jadi ini semua bisa dipakai. Kurang dari boleh, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Keempat-empatnya itu menggunakan rumus ini. Jadi kalau kurang dari, di sininya kurang dari, berarti di sini kurang dari 0. Kalau kurang dari sama dengan, berarti kurang dari sama dengan 0 dan seterusnya gitu aja, menyesuaikan soal. Nah sekarang contoh, ini rumusnya ya, sudah ada rumus fx gx katanya. Fx tambah gx ditambahkan dulu, baru dikali fx kurang gx dikurangkan. Nah sekarang ini contohnya, ibu ambil contoh yang lebih dari sama dengan, berarti nanti di sini dan juga lebih dari sama dengan 0. Sekarang lihat rumusnya, ditambahkan dulu katanya. Fx tambah gx. Fx 1 min 2x ditambah gx. X min 2. Tutup. Kurung lagi. Fx 1 min 2x dikurang x min 2. Nah untuk pengurangan, lihat ini penjumlahannya, ini pengurangannya. Untuk penjumlahan kalian nggak pakai kurung di sini nggak apa-apa. Ini tanpa kurung tidak apa-apa. Tapi kalau pengurangan di sini wajib pakai tanda kurung, karena nanti beda hasilnya, lebih dari sama dengan 0. Itu yang perlu diperhatikan. Sekarang tinggal kita tambahkan dan operasikan yang sejenis. 1 min 2 berarti hasilnya min 1. Min 2x tambah x min x. Nah yang ini kita operasikan ke dalam kurung dulu. Min kali x, min kali min 2. Berarti min x, min ketemu min plus 2. Dari sama dengan 0. Min x, min 1. Yang di sini min 2x, min x. Berarti min 3x, 1 tambah 2, 3. Lebih dari sama dengan 0. Nah untuk pertidaksamaan yang ini berarti harus kita gambar. Sekarang cara menggambarnya seperti apa? Jadi ini kita gambar dulu, ini kita selesaikan dulu, kita cari berapa angka x-nya, satu-satu kita pisah. Ini kan ada 2 tanda kurung, kita selesaikan satu-satu dulu. Min x, min 1. Kita jadikan sama dengan 0. Jadi lebih dari sama dengan ini kita ganti sama dengan dulu. Sama dengan min x sama dengan min 1-nya pindah ruas jadi 1. Maka x sama dengan min 1. Ini x yang pertama. Yang kedua, pakai ini, min 3x plus 3 sama dengan 0. Ganti sama dengan dulu ya, jangan ikut tanda ini. Min 3x sama dengan 3 pindah ruas min 3. Maka x sama dengan min 3 per min 3. X sama dengan 1. Nah, ada 2 angka x min 1 dan x 1. Tinggal kita gambar. Tulis angkanya min 1 dan 1 dulu. Min 1 dan 1. Dan sekarang lihat tanda pertidaksamaannya. Kemarin sudah ibu bahas, kalau tanda pertidaksamaan ada garis di bawahnya atau ada sama dengannya, maka pipanya tertutup atau dihitamkan. Hitamkan dulu. Dan sekarang tarik garis lurus tegak dulu. Nah seperti itu. Sekarang cari angka di sebelah kiri, tengah, dan kanan, sembarang bilangan. Sebelah kiri min 1, emak ambil min 2 boleh, ngambil min 3 boleh, ngambil min 5 boleh. Kita pakai yang paling kecil min 2.
Yang di tengah berarti 0, yang sebelah kanan berarti 2. Nah sekarang ambil sembarang bilangan di antara bilangan yang kita pilih tadi. Tadi ada min 2, 0, dan 2. Misalnya kita mau ngambil 0, tinggal kita masukkan ke dalam bentuk yang terakhir tadi. Min X-nya diganti 0. Min 0 dikurang 1. Ini ya, gue masukkan sini. Min 0, min 1. X-nya ganti 0. Min 3 kali 0 tambah 3. Nah, sekarang selesaikan. Min 0 dikurang 1 hasilnya min 1. Min 3 kali 0, 0 tambah 3 tetap 3. Nah sekarang min 1 kali plus 3 atau min kali plus hasilnya min. Ya, nih yang penting tandanya min. Nah sekarang ditulis di sebelah sini. Tadi kita memilih angka berapa? Angka 0. Berarti cari 0 tuh di mana sih? Oh 0 di sini. Tadi tandanya apa? Tandanya min atau negatif. Berarti di 0 atau di atas 0 itu negatif ditandai. Dan sekarang yang sebelah kiri boleh kalian misalkan min 2 lagi atau langsung otomatis. Jadi sebenarnya ini itu otomatis. Kalau yang di tengah negatif, pasti sebelah kiri dan kanannya positif. Jadi dia selang-seling. Positif, negatif, positif, negatif, positif gitu. Nah sekarang coba kita buktikan. Kalau kita misalkan kita ambil bukan tengah tapi yang sebelah kiri, min 2. Ganti 0-nya dengan min 2 kan. Min dulu, min X katanya. Min 2 dikurang 1 kali min 3 kali X. Min 3 kali X itu min 2 tambah 3. Min kali min 2, 2 positif 2 kan. 2 dikurang 1 positif 1. Nah, min 3 kali min 2 positif 6. Positif 6 tambah positif 3 berarti hasilnya 9. Positif ya. Plus kali plus sama dengan plus. Jadi sebenarnya kalian nggak menghitung angkanya juga apa, yang penting positif negatifnya. Ini plus katanya. Yang kita ambil tadi kan angkanya min 2, berarti letaknya adalah di atas negatif 2. Ini positif. Dapat dari mana positif ini tadi? Kalau kalian kerjakan yang angka 2, nanti juga pasti dapat plus. Nah sekarang kalau menggambar yang seperti kemarin yang dijelaskan, itu kan pasti ada arsirannya. Sekarang yang kita arsir yang mana nih? Yang positif apa yang negatif? Yang dilihat adalah tandanya sebelah sini. Ini tandanya apa? Lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan itu berarti yang diarsir yang positif. Nah, tinggal kita arsir. Yang di sebelah kanan juga positif, berarti juga harus kita arsir. Dan sekarang yang perlu kalian catat yang diarsir, kalau catat sebelah sini aja. Kalau kurang dari dan kurang dari sama dengan, itu yang diarsir adalah yang negatif. Jadi negatif. Dimanapun letak negatifnya, negatif tidak selalu di tengah ya. Jangan mentang-mentang contohnya negatifnya di tengah, nanti kalian mengerjakan selalu di tengah. Tidak. Jadi negatif itu bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di tengah, tergantung hitungannya ini tadi. Kemudian lebih dari dan lebih dari sama dengan, itu yang diarsir adalah yang positif. Nah sekarang himpunan penyelesaiannya, kita tadi kan baru gambar. Yang kita cari himpunan penyelesaiannya atau penyelesaian dari pertidaksamaan soal tadi. Maka HP-nya adalah, lihat gambarnya. Min 1 ke kiri, 1 ke kanan. Maka X karena ke kiri berarti kurang dari min 1. Sekarang lihat pipanya tertutup, berarti kaki sama dengan. Atau X 1 karena ke kanan berarti lebih dari 1. Lihat pipanya tertutup, berarti pakai sama dengan. Untuk dengan kurung kurawal. Ya, sekarang bentuk yang keempat. Jadi bentuk keempat itu nilai mutlak fx-nya ada di tengah, diapit oleh tanda pertidaksamaan. Nah, karena diapit, maka tanda yang mungkin ada dan sesuai rumus bentuk keempat itu adalah kurang dari. Pasti kurang dari deh, pasti kurang dari. Tapi tinggal tandanya
itu ada sama dengannya atau tidak ada sama dengannya. Jadi semuanya sama aja rumusnya. Kalau pakai sama dengan ya semuanya tinggal dikasih sama dengan, gitu aja ya. Nah sekarang mungkin nggak terjadi kalau sama dengannya itu ada satu, misalnya sebelah sini aja. Bisa aja, itu berarti kamu ikut B-nya. Kalau di sini ada sama dengannya, berarti yang B ada sama dengannya. Lihat ini, rumusnya dibalik, D-nya pindah ke kiri, berarti sama dengannya bukan di kanan lagi, tapi sebelah sini. Itu ya. Nah, sekarang langsung masuk ke contoh. Contohnya nilai mutlak X-1 itu lebih dari 3 atau kurang dari 5. Coba misalnya ibu kasih di sini deh. Biar kalau tidak ada sama dengannya kan biasa aja, rumusnya sama aja. Kita pakai yang salah satunya ada sama dengannya. Biar tidak bingung nanti. Sesuaikan dengan rumusnya. Fx lebih dari A kurang dari B katanya. Fx-nya X-1. 3 kurang dari 5. Ini yang normal. Yang pertama itu yang normal, tetap AB, baru nanti yang kedua dibalik. X-1. Nah sekarang yang kita cari itu X-nya, bukan nggak pakai angka negatif 1. Berarti min 1-nya harus kita pindah. Sisakan X, 3 tulis, 5 tulis. Min 1 pindah luas jadi plus 1. Harus pindah ke sini juga, plus 1. Maka X lebih dari 3 tambah 1, 4, kurang dari 5 tambah 1, 6. Nah ini yang pertama, atau adanya. Yang kedua, oh salah, di bawahnya. Yang kedua harus dibalik, B-nya pindah ke kiri, A-nya pindah ke kanan, tapi dikasih negatif. B dulu, 5-nya pindah ke kiri, min 5. Fx-nya X-1, 3-nya atau min 3. Nah, itu ya, terbalik. Nah, sekarang yang sama dengannya itu punya 3. Maka yang ada sama dengannya taruh yang di angka 3-nya sebelah kanan. Pindah sekarang. Kita sisakan X, min 1-nya kita pindah luas, min 5. Min 1 pindah luas plus 1. Di sini juga min 3 plus 1. Min 5 tambah 1, min 4. X min 2. Nah ini penyelesaiannya. Kalau disuruh nulis himpunan penyelesaian, berarti tulis aja bawahnya 4. Tulisnya kalau himpunan penyelesaian menulis dari bilangan negatif dulu ya. Berarti yang sebelah sana dulu. Min 4 kurang dari X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4 kurang dari 6. Dah. Oke, dan sekarang yang terakhir, bentuk yang kelima. Bentuknya sekarang bentuk pecahan, yaitu A per B kurang dari C. Jadi sama seperti bentuk yang ketiga tadi. Untuk bentuk yang kelima itu memuat semua pertidaksamaan. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi menyesuaikan. Kalau soalnya kurang dari ya berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari sama dengan C berarti kurang dari sama dengan 0. Kalau lebih dari berarti lebih dari 0, gitu aja. Nah sekarang contoh, misalnya 3 min 2x per 2 plus x kurang dari sama dengan 4. Nah sekarang cara mengerjakannya katanya A ditambah CB. Jadi disilang A ditambah CB, A dikurangi CB. Itu kan mengerjakannya. A dulu, yang atas itu sebagai A atau pembilangnya. 3 min 2x ditambah 4 kali penyebutnya 2 plus x. Nah bisa diperhatikan A ditambah CB gitu ya. Kurang lagi 3 min 2x dikurang 4 kali 2 plus x. Kurang dari sama dengan, tidak ditulis kurang dari sama dengan 4, tapi kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Nah sekarang tinggal kita kalikan dulu. Ini kan ada kurung kecil di dalam, berarti harus kita kali dulu. 3 min 2x plus 8 plus 4x.
3 min 2x min 8 min 4x. Nah, tinggal kita operasikan yang sejenis, yang x dulu, yang ada variabelnya. Min 2x plus 4x berarti 2x 3 tambah 8 11. Yang sana min 2x min 4x berarti min 6x. 3 dikurang 8 min 5. Kurang dari sama dengan 0. Sama seperti bentuk yang ketiga tadi, bentuk yang kelima ini harus digambar. Jadi kita gambar. Kita cari x-nya masing-masing dulu. 2x plus 11. 2x plus 11 kita samadankan dengan 0 dulu. 2x sama dengan plus 11 pindah terus jadi min 11. X sama dengan min 11 per 2. X sama dengan, biar enak menggambarnya, 11 per 2 itu berapa sih? 11 per 2 adalah 5,5 gitu ya. Kira-kira aja, jadi nanti kita garis bilangannya sebelah mana. Dan sekarang yang kedua, min 6x min 5 sama dengan 0. Min 6x sama dengan plus 5, maka x sama dengan 5 per min 6. Maka x sama dengan min 0, jadi min 5 per 6 itu min 0,83 dan seterusnya. Oke, nah itu untuk perkiraan saja, nanti kita meletakkan gambarnya sebelah mana. Kita gambar sebelah sini. Min 5,5 taruh sebelah sini, min 5,5 dari sini min 0,83. Nah sekarang lihat tanda ketidaksamaannya. Karena pakai sama dengan, berarti pipanya harus ditutup. Sama seperti tadi. Nah sekarang seperti tadi Ibu bilang kalau tanda plus minusnya itu selalu selang-seling. Jadi kalian cari, paling simpel itu untuk mencari angka nolnya. Jadi kita selalu pakai 0 biar mudah untuk menghitung. Kalau di sini dua-duanya bilangan negatif, berarti 0 letaknya adalah di sebelah kanan, plus 0. Tinggal ganti x-nya dengan 0. 2 kali 0 tambah 11 dikali min 6 kali 0 dikurang 5. 2 kali 0, 0, 0 tambah 11 plus 11. Min 6 kali 0, 0, 0 kurang 5, min 5. Sekarang plus kali min, hasilnya adalah min. Jadi angka 11 kali 5 nya gak dihitung gak apa-apa. Yang kita cari plus minnya. Min katanya. Kita tadi pakai 0, 0 nya min. Berarti taruh tanda min di sini. Otomatis sebelah kirinya adalah plus, sebelah kirinya lagi adalah min. Itu ya. Nah ini beda dengan gambar kita tadi. Makanya Ibu bilang tadi yang di tengah itu belum tentu min. Jadi harus sesuai dengan hitungannya. Nah sekarang tinggal kita cari yang diarsir. Tandanya adalah kurang dari. Yang Ibu catat di sebelah situ tadi. Kalau kurang dari dan kurang dari sama dengan, maka yang diarsir adalah yang negatif atau min. Berarti kita arsir yang semua yang ada tanda minnya gitu ya. Kanan juga. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ke kiri, jangan pakai negatif 5,5, itu lebih suka yang pecahan. Ke kiri berarti x kurang dari sama dengan, karena tertutup, min 11 per 2. Atau x lebih dari sama dengan min 0,83 tadi adalah min 5 per 6. Ya, sampai situ. Oke, sampai sini pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlaknya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan nanti kita bahas di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.